Kita sekarang memahami bahwa ketika masuk pada kondisi pertelevisian di dalam era internet pada saat ini, kita perlu menyadari bagaimana pengaruh internet terhadap komunikasi, terutama komunikasi massa, komunikasi antara source dengan langsung halayak, tidak receiver tapi halayak. Bisa kita katakan bahwa message itu bisa diperoleh dari hampir tidak terhingga source. Bahkan kita bisa mengatakan bahwa setiap pengguna internet pada dasarnya adalah bisa berperan menjadi source atau pemberi atau pencipta berita itu sendiri. Kemudian yang kedua, itu berkaitan dengan source-nya, bahwa source-nya itu ternyata bisa hampir tidak terhingga. Kemudian yang kedua, bahwa message yang benar sebagai kondisi pragmatisme dari postmodern itu adalah sebetulnya pada dasarnya adalah suatu diskursus yang membesar. Jadi message yang benar adalah suatu diskursus yang membesar. Yang paling mudah kita lihat di dalam hasil-hasil dari kalau kita menggunakan TV internet, mana yang paling banyak like, mana yang paling banyak komen, mana yang paling banyak di-share. Jadi sebetulnya itu adalah bagian dari upaya membesarkan diskursus, tapi sekaligus juga untuk memastikan kepada halayak bahwa ini kalau mau membandingkan dengan message yang lain, ini adalah yang benar. Seperti itu. Nah, setelah kita lihat message, tadi kita lihat source, kemudian kita lihat pengaruh internet kepada channel. Dengan adanya internet, maka sebetulnya channel televisi itu tidak pernah satu. Kalau dahulu kita kenal televisi itu sebagai TV analog, yang sekarang kemudian ingin dijadikan sebagai TV digital, tapi dengan adanya era internet sejak tahun 96, itu juga sekaligus ada akun televisi di dalam YouTube. Ada akun televisi yang sama. Akun yang sama di YouTube, akun yang sama di WhatsApp, akun yang sama di Twitter, akun yang sama di Facebook, seperti itu. Kita bisa sama-sama melihat baik itu televisi umum maupun televisi yang khusus desa, itu punya akun tidak hanya di jaringan TV itu sendiri, tapi juga di jaringan media sosial. Nah, mengapa channel juga jadi ikut beragam? Karena memang salah satu cara membesarkan diskursus yang harus kita baca sebagai membenarkan message itu memang menggunakan banyak channel. Sejak tahun 60-an sudah diketahui bahwa suatu berita, suatu message kalau dia diberikan pada banyak channel, itu kemungkinan diterima halayak adalah lebih besar. Nah, di dalam era internet ini channelnya adalah tidak hanya misalnya TV kabel gitu, tapi juga medsos-medsos dengan akun yang sama. Jadi itulah perubahan dari internet, pengaruhnya terhadap channel. Bagaimana pengaruhnya terhadap receiver? Kalau yang ini sudah lebih jelas lagi, karena sebetulnya media massa, bagaimana source memberikan message melalui televisi kepada receiver, itu di tahun 60-an diketahui bahwa salah satu kelemahannya adalah receiver itu tidak pernah bisa langsung berkomunikasi dengan source. Kalau kita melihat TV, kemudian kita ingin mengirimkan komentar atau apa saja kepada pembawa berita di tahun 70-an, ketika saya kecil misalnya, itu kita tidak bisa langsung. Kita harus mengirim surat waktu itu, ya. Belum tentu juga suratnya dibacakan dan sebagainya. Tapi di era internet tidak demikian. Saat ini saja, kalau kita lihat di YouTube, bisa jadi ada receiver yang langsung berkomentar terhadap siaran ini. Jadi salah satu hal yang diubah oleh internet melalui televisi itu adalah bahwa sekarang halayak itu bisa langsung berkomunikasi timbal balik dengan pembuat acara, ya, dengan TV itu sendiri. Jadi komentar ini pun
karena ada di banyak channel media sosial, akhirnya juga bisa langsung muncul. Tidak hanya di dalam channel yang berkaitan dengan film seperti YouTube begitu, tapi juga di Twitternya, juga di Telegramnya dan sebagainya. Dan jangan dilupakan bahwa pada era internet ini muncul pula TV internet, yang pada dasarnya sebetulnya kalau kita lihat isinya sama dengan substansinya sama dengan TV-TV analog kita terdahulu. Kalau kita langganan TV internet, sebetulnya isinya sama. Bedanya adalah pada waktu TV-TV analog dan digital, semua acara diatur oleh stasiun televisi. Tetapi dengan TV internet, kita sendiri yang akan memilih channel mana yang akan kita pilih, film mana yang akan kita buka, berita mana yang akan kita dengarkan, seperti itu.